Ada 3 botol di situ, 2 botol Coca-Cola, 1 botol air mineral. Dia geser yang botol Coca-Cola. Langsung anjlok. Tahu nggak berapa? Berapa? 4 miliar dolar. Hebatan mana coba? Enggak, sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya BTS cuma BTS pakai sutradara, udah pakai desain yang luar biasa, joget-jogetnya udah bagus. Ronaldo cuma bilang, gua geser, mau apa? Sebenarnya kalau bicara tentang mereka hanya bekerja sama dengan kapital lah ya, itu yang menjalin kerjasama pasti bukan dari mereka sendiri, kan mereka ada agensi gitu. Bang, mulai nih weh. Bang, jangan abang geser, nanti turun sama Wak. Turun nih sahamnya nih. Apa hubungannya? Iya, karena abang nggak set. Oh iya, udah ya, lanjut. Nah, tadi mau ngasih kemarin atau gimana? Iya mau ngasih, awak kan baik sama abang, makanya diginikan tadi. Iya, abang nggak mau, makanya abang geser. Apa dengan menggeser ini anjlok? Iya, ini? kayak Ronaldo. Oh iya juga. Iya, Oh iya. nanti Ya? kena ban ini. Jangan ya. Oh ya gini aja Wi. Turun aja ke bawah Wi. Oh, iya. Nanti dikira endorse pula ya kan. Iya. Jadi. Okay. Ayo tolong dong. Endorse. Ya, let's go. Tadi bilang kalau kita geser-geser nanti anjloknya turun. Sahamnya anjlok. Berarti nanti rugi. Rugi. Kenapa bisa gitu? Ada kemarin itu kejadian yang membawa. Oke, bagus kita bahas aja sekarang, Wi. Oh iya, kan? Betul pula. Iya. Ini kan lagi sore-sore, kita lagi juga kayak nggak ada kerjaan, nganggur gitu ya kan. Jadi kan kita sapa dulu kawan-kawan. Pemirsa. Kita sapa dulu nih sahabat millennials. Kita sapa dulu. Kayak Sabi nama-nama. Jadi ada namanya. Kayak kau lama-lama Bang Bil. Siapa ini yang mau disapa, Bang? Medis. Sobat medis, sobat ya Bil. Sobat medis. Sobat milenial. Oh, ini jadi YouTube sobat milenial. Iya. Guys. Kita sapa dulu nih sobat milenial diskusi yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera semuanya. Kita balik lagi nih di konten terbaru kita, Milenial Diskusi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, kali ini kita kayak ngobrol-ngobrol sore tentang apa yang hangat di tengah-tengah, yang viral lah kita bisa bilang, yang viral. Ini ada pemain baru. Namanya Pertiwi Hasudungan. Hasibuan. Pertiwi Hasibuan. Nah, jadi kan kalau dulu yang dilihat tuh wajah saya Mas Abil burik dua-dua ya kan. Hitam, jelek gitu kan. Gari. Jadi kali ini ada yang beningan dikit gitu ya kan. Jadi kita bahas kayak yang viral sekarang ini. Kita nggak usah ini kan kita lihat juga ini pendapat Tiwi sama pendapat abang lah pertama ya kan. Ini kan ada kayak fenomena gitu, geser botol, Saham anjlok. Itu kalau untung dia nggak geser ini mangkok tukang bakso. Oh, iya. Harga tukang bakso tuh 7.000, sempat anjlok jadi 4.000 kan. Itu bakalan merugikan seluruh lapisan rakyat. Itu makanya untung di mana kemarin tuh dia geser tuh ya. Nah, jadi kan kayak ini kita bilang sebut inisial aja lah dia, Cristiano Ronaldo kan. Agak inisial. Enggak kan biar nggak enak kan. Nama aslinya kan CR. Inisial Cristiano Ronaldo. Ya kan, jadi Cristiano Ronaldo itu beneran nih. Jadi Cristiano Ronaldo itu kayak kita tadi tuh ngegeser duduk gitu kan dengan wajah tanpa bersalah. Beliau ada 3 botol di situ, 2 botol Coca-Cola, 1 botol air mineral. Dia geser yang botol Coca-Cola.
langsung anjlok. Tahu nggak berapa? Berapa? 4 miliar dolar. Gila. Luar, bukan main-main itu kan. Jadi siapa sih dalam dari investor kok? Ada konspirasinya mungkin. Ada ini, ya kan? konspirasi. Jadi itu kita lihat unik ya. Jadi seorang Ronaldo hanya menggeser Coca-Cola terus anjlok. Betul. Dan dia lebih milih air putih gitu kan. Nah, ada lagi Wi, bukan hanya Ronaldo, Pogba. Ini abang karena kurang tahu. Pogba. Itu apa? Sabar ya kawan-kawan. Ya kan ada pepatah bilang gini. Pogba. Enggak gitu. Udah jadi Pogba itu kan ada di situ di depannya itu kayak minum beralkohol, tapi nggak tahu mereknya apa ya. Iya. Gitu. Jadi dia malah naruh ke bawah gitu. Jadi seakan-akan mengkampanyekan dia nggak suka alkohol gitu. Kalau Cristiano Ronaldo tadi dia seakan-akan tidak menyukai Coca-Cola. Gitu. Nah, gimana menurut Tiwi? Atau nggak ada pandangan apa-apa? Kita closing langsung kan? Udah kosong ini semua. Iya, Gimana? ada isinya sebenarnya. Ada yang Tiwi tanggap nggak dari fenomena itu? Sebenarnya kalau bicara tentang Ya serius ya. ini serius ini. Serius. Weh, serius ini. Jadi kalau bicara tentang yang digeser Coca-Cola turun sekian saham itu, Bentar Wi. Dah. Lanjut. ada positif ada negatifnya. Oke. Gitu. Jadi kalau untuk positifnya itu bagi warga Muslim lah ya kan. Ya bisa kayak konflik kemarin Palestina kan. Jadi menggalakkan kayak kalau bisa jangan beli produk barat Dari kayak barat. Yahudi gitu. Karena ada Betul. produk Yahudi kayak Unilever, Coca-Cola salah satunya dan yang lain-lain lah. Nah, itu kayak tolong penghuni dinding. Oke lanjut. Ya itu kita lihat fenomena itu lebih kayak positif ya. Iya lebih. Lanjut lah, yang Tiwi ini. gimana mandang? Kalau TV sih sebenarnya lebih ke sisi yang ini ya 50-50 gitu. Oke. Karena ternyata kan memang Ronaldo itu tidak penyuka soda gitu Iya. loh. Makanya iya juga. makanya dia turunkan itu Coca-Cola. Bukan turunkan, digeser. Geserkan. Dia sebenarnya ngasih ke orang sebelahnya itu. Oh, iya. Ada orang sebelahnya. Oh iya, Husnuzon. Iya pula. Jadi makanya dia geser, dia lebih suka air putih kan kayak gitu sebenarnya. Iya, Kalau 50-50-nya, kalau di Sebenarnya bukan Coca-Colanya, sodanya, Oh, minuman iya. bersoda apapun, merek apapun, beliau nggak suka gitu kan. Cuma karena media sosial yang saat ini luar biasa, jadi membuat itu kayak apa ya? Oh, Cristiano Ronaldo tidak menyukai Coca-Cola gitu ya. Jadi kayak sejenis kampanye lah ya. Ya, kampanye menolak Coca-Cola. Coca-Cola. Padahal sebenarnya Padahal dia betul, nggak- bukan. dia ini nih nak calon-calon kena band ini. Nah, terus Padahal dia memang nggak suka soda, Nggak kan suka kayak gitu soda, ya. nggak suka soda. Kalau diambil dari sisi 50-50-nya ya kan? tapi kalau Pogba positif ya, kita semua Positif, sepakat ya, ya bahwa sepakat. alkohol itu kita tolak ya. Iya. Jadi kayak misalnya Pogba itu kan sebenarnya itu Pogba bukan menyingkir tapi masuk dalam tasnya itu. Iya, aku ambil aja lah weh. Gitu. Izin ya Bang Pogba, enggak. Izin. Jadi memang Pogba Canda itu. Pogba. Jadi kayak Pogba itu memang dia kurang, nggak tahu ya, mungkin yang lebih kenal beliau yang suka bola mungkin lebih tahu gimana karakter beliau. Tapi kita rasa bahwasannya beliau memang tidak menyukai Coca-Cola, alkohol, minuman Brand nanti beralkohol. kita. Minuman beralkohol. Nah itu jadi menarik juga kan. Nah Betul. kita kebayang ini semua pemain bola begitu. Lionel Messi nanti menggeser kayak apa? Ada yang mana tahu tiba-tiba. McD misalnya gitu. McD kita lain lagi membuatkan. Oh bener, agak sensitif nih. Jadi kayak menggeser suatu makanan yang berproduk dari barat, jadi nanti apa ya, anjlok lagi gitu kan. Jadi memang kita lihat apa kok jadi seperti ini gitu. Sebenarnya kayak peran media banget nggak sih bang? Sosial media banget. Iya, Berarti di situ bisa kita lihat bahwa banyak sebenarnya fanatik fans dari Ronaldo ya nggak? Iya. Buktinya bisa fanatik fansnya itu menurunkan saham itu ceritanya gimana gitu ya kan? Oh ada deh nyambung. Mungkin karena TV ini juga ya. Kemarin itu tentang BTS saya. Oh, BTS. Kemarin itu sempat juga iya. kayak gitu. McD bungkus BTS. Ada yang apa kayak sejenis ngehina BTS jadi turun gitu apa ya? Atau media sosialnya di ban gitu apa Iya, iya. kayak
kekuatan super dari fans gitu. Sama kayaknya nih kasusnya sama kayak si Ronaldo. Sebenarnya kalau abang melihat ini bukan hanya kayak kekuatan fans ada juga, tapi memang ada kayak semangat di mana orang-orang pengen mana nih tokoh dunia yang menolak barang-barang barat, Iya, gitu. betul, Jadi betul. kalau orang Indonesia yang menolak biasa kan. Jadi kalau mungkin tokoh Muslim yang menolak biasa, tapi ini seorang Ronaldo yang memang memiliki fans yang luar biasa di seluruh dunia sampai jutaan mungkin. Hanya menggeser membuat itu ini sepakat nih, udah ketolak aja, apalagi beliau ini pro Palestina kan. Iya, betul. Jadi kayak pro Palestina menolak Coca-Cola. Jadi itu juga pertama ada kekuatan dari fans, ada juga kekuatan kayak kekuatan orang menunggu-nunggu nih. Mana nih tokoh dari barat menolak benda-benda selama ini kan kita udah kampanyekan, misalnya ada kayak ceramah-ceramah kita jangan beli, kita boykot barang-barang Yahudi. Nah sekarang ini ada nih satu tokoh kayak Ronaldo yang memulai. Mungkin bukan memulai sih saya kira. Sebenarnya Cuma nggak suka soda, ya. Ketidaksengajaan. Nggak suka soda. Jadi karena nggak suka soda ya udah dia menyingkirkan, kebetulan di situ ada Coca-Cola. Tapi ini jadi media lagi kan, Iya, tadi betul, kayak betul. media lagi jadi yang promote itu sehingga jadi besar. Nah masalah BTS tadi gimana? Sih kalau kita ngomong-ngomong BTS kan sebenarnya kalau dari sisi positifnya BTS itu udah membantu perekonomian rakyat lah ya. Iya kan? Ini kan dia bukan pencinta BTS. Sebenarnya nggak pecinta sih teman-teman, lebih ke menyukai karya gitu loh. Iya. Kayak musiknya, terus kayak manusia di dalamnya. Iya, iya. Bukan visual ya. Iya, Bukan visual teman-teman. Tapi memang kayak adalah yang something special in the BTS yang aku suka Oh gitu. gitu. Ya udah. Tadi kita kaitan dengan BTS ya kan. Jadi BTS ini kan kayak apa sih McD ya kemarin? Ya kemarin itu heboh-hebohnya McD lah. Selain McD, Selain McD, Coca-Cola juga sempat. ini BTS sudah berusaha naik dengan joget-joget. Ronaldo cuma ngegeser. Sih Rugi sebenarnya 2 miliar dolar, hebat mana coba? enggak, sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya BTS cuma itu BTS udah pakai sutradara, udah pakai desain yang luar biasa, joget-jogetnya udah bagus. Ronaldo cuma bilang, gua geser mau apa? kalau 2 miliar. Itu tahu kan saya. 4 miliar, mohon maaf. Berarti satu botol itu seharga 2 miliar dolar. Betul. Dua botol disingkirkan jadi 4 miliar. Bayangin kalau 10 botol 20 miliar dolar dan gitu. Nah, itu kan kalau abang melihat gimana ya? Kekuatan Eropa lebih besar berarti daripada, tapi BTS ini kalau abang nggak kenal sih ya kan. Dewi juga nggak kenal, marhabannya nggak datang Dewi. Maksudnya, abang memang nggak pecinta boyband Korea, tapi Tiwi lah yang tahu kan gimana kayak BTS ini McD-nya dan segala macam. Nah selain katanya ya abang lihat di media, selain McD juga ada kayaknya udah sekarang UMKM di Indonesia pakai nama bungkusan BTS. Nasi padang, nasi padang udah ada. Lihat deh, lagi viral. Tapi teman-teman kalau mau buat usaha gitu nggak apa-apa. Ada nanti boba BTS. Boba BTS. Kan saling support sesama Ada ARMY. laundry katanya. Iya laundry. BTS tidaknya kecil gitu. Tidak kecil, pernah laundry di sini. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Kita harus memanfaatkan segala sesuatu. Itu kan peluang, namanya peluang. Iya. Selagi BTS sendiri bilang jangan pakai nama kami ya, aman-aman aja berarti. Berarti nggak apa-apa ya gunain BTS atau segala macam. Kayak mana ya? Tapi kan orang kan kadang yang memang tidak suka sama Korea maksudnya yang membuat ini kan jadi nyinyir. Maksud lo, kok begitu gitu. Banyak sih anti Korea. Maaf ya Ardi. Iya, jadi menurut Tiwi gimana itu? Apakah dari sisi positifnya ini apakah baik ke depan dengan adanya bungkusan BTS ini? Kalau abang pribadi sebenarnya ya nggak apa-apa kalau misalnya itu meningkatkan UMKM Indonesia. Tapi kalau misalnya itu hanya mengkampanyekan produk kapital, kayak misalnya hanya McD, Coca-Cola, itu kan mereka sudah besar. Ngapain lagi
mereka mengkampanyekan itu. Tapi kan nggak mungkin juga kita suruh BTS balik kemari ke Indonesia mengkampanyekan laundry orang Indonesia. Iya, betul. Nah itu abang lebih menolaknya mereka kayak lebih ke kapital. Tapi kalau dari segi gara-gara itu mereka yang naik, ya nggak masalah. Menurut dia gimana? Sebenarnya kalau bicara tentang mereka hanya bekerja sama dengan kapital lah ya, itu yang menjalin kerjasama pasti bukan dari mereka sendiri. Kan mereka ada agensi gitu, mereka kan ada agensi. Jadi agensi itu yang mengatur segala macamnya dan di situ juga mereka kan dibayar bahasanya kan. Iya. Nah dibayar bukan sukarela, bukan relawan, kami relawan, gitu misalnya. Itu baru yang kayak kita gimana maksudnya gitu kan? Ini tapi ini kan mereka memang dibayar gitu, mereka kerja bahasanya. Iya, karena mereka memang disukai oleh dunia, maka produk-produk dunia lah yang mereka iklankan. Betul. Beda dengan si Won yang Indomie sedap ya kemarin itu kan ya, tapi kita mandang nggak boleh terlalu ekstrim juga lah ya, kayak di dua sisi lah ya, apa positif dan negatifnya. Menurut dia negatifnya apa? Negatifnya sebenarnya sih lebih banyak ke haters ya. Iya mereka, ya kan teman-teman. Ya itu lebih banyak karena sebenarnya fans dari BTS ini saking banyaknya mereka juga nyinyirin juga gitu. Ya, tapi nggak semuanya juga kan yang nggak bagus dari fans mereka. Ya saya juga kan termasuk. Jadi ternyata banyak banget loh orang-orang yang luar biasa di balik kata BTS ini gitu. Banyak lah. Jadi kalau istilah penggalangan dana ARMY. Penggalangan dana yang kemarin itu bencana itu ARMY banyak juga yang ini ARMY. Jadi yang terakhir gimana? Saya lupa, nanti ingatin di kolom komentar ya teman-teman. Saya yakin ini yang ini banyak nih, ingatin di kolom komentar. Dan terus setiap hari ulang tahun member kan, iya BTS itu pasti mereka ngasih sesuatu gitu. Apa terkhusus Indonesia, ARMY Indonesia itu ngasih untuk yatim, duafa, baru apa namanya mangrove. Kalau seandainya mau ngelihat dokumentasinya, tolong editor, tolong ya, ini dokumentasinya. Saya sebenarnya nggak mengkampanyekan BTS, cuman tadi karena memang apa namanya? Saya minta negatifnya, ini bahasa negatifnya sebenarnya gini, lebih ke kalau dibilang bocil kasar nggak sih? Ya. Anak-anak fans BTS yang nggak mengerti, jadi mereka itu selalu menelan mentah-mentah. Kalau ada yang sedikit nyenggol gitu, nyenggol itu kayak yang mengkritik juga kadang positif. Ya kan? Ini deh saran buat teman-teman semua yang fans dari BTS gitu. Atau Korea juga ya. Korea selain lah, masa BTS Korea cuman BTS aja gitu, banyak gitu. Ngelihat video itu sampai akhir lah biar kita tahu gitu kan, dan biar supaya kita nggak diwarin terus nih teman-teman. ARMY itu rawan sekali dengan namanya war. Untung namanya ARMY ya. Untung kalau TV pribadi itu bukan yang fans fanatik banget gitu kan, itu yang kayak lebih ya udah, TV suka musiknya, TV suka karyanya, TV suka motivasi yang mereka sampaikan lewat lagu. TV nggak ke ini ya, ke visualnya gitu loh, kan banyak yang visualnya gitu ya, kan. Kita kalau melihat sesuatu itu ya lihat dari kualitasnya, dari orangnya atau kegantengannya, tapi lihat kualitas, lihat isi dari apa yang disampaikan. Lagunya kan pasti ada yang positif dan segala macam. Nah kalau itu bisa jadi penggerak di bidang sosial ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Nah jadi itu lebih fans yang sehat saya kira. Untuk setiap wadah itu di komunitas itu perlu melakukan tindakan-tindakan sosial di masyarakat. Mungkin itu aja lah ya. Iya, udah panjang lebar kita ngomong ya kan, nggak ada isinya dari tadi mungkin ya kan. Tapi kalau kalian mau pingin pembahasan ini lanjut, minta di bawah part 2 kak, part 2. Gak ada, ini mudah-mudahan ada yang nonton, kalau enggak. Kita udah berapa menit dari tadi ngomong ya. Itu tadi soal mengenai dua fenomena. Walaupun kita di sini bukan expert ya. Iya, betul. Kita bukan ahli ekonomi, kita bukan ahli yang betul-betul ahli, tapi kita cuma bicara yang sesuai dengan apa yang kita
dapat dari apa yang viral. Mungkin nanti kita bicarain yang lebih lagi tentang apa yang viral di tengah masyarakat. Nah, sini ada Pertiwi Hasibuan, nanti kita sering diskusi nih tentang apa yang mungkin tentang Korea, Hollywood atau apa yang Perfilman lah. perfilman atau yang viral di tengah masyarakat. Itu aja, sobat milenial, sobat medis, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya dan juga komen ya. Jadi kita ini baru buat konten, mudah-mudahan banyak yang nonton, mudah-mudahan banyak yang suka, dan kita dengan bertambah subscriber dan juga bertambahnya komen juga like, mungkin itu bisa membuat kita lebih semangat menyampaikan video-video yang lebih edukatif lagi. Mungkin itu aja. Amin. Cok, penutupan ala Korea. Annyeonghaseyo. BTS KW ya, ARMY KW ya. Masa nggak bisa bahasa Korea? Oke, itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.